Oke, selamat datang kembali teman-teman di konten Ivan Studio Webcam bersama saya Ivan Pianis. Suaraku kok agak bindeng. Oke, teman-teman, di sini aku mau nge-share sedikit tentang frekuensi atau tentang EQ. Nah, ini sekilas aja tadi aku kepikiran waktu mixing gitu kan. Terus ini kayaknya penting untuk aku share ke teman-teman gitu. Jadi aku mau kasih tunjuk sesuatu yang ini simple, tapi ini sangat-sangat berpengaruh untuk hasil mixingan teman-teman. Khususnya untuk di bagian vokal ya teman-teman. Ini aku mau tunjukin contoh di bagian vokal. Walaupun sebenarnya frekuensi ini atau EQ ini bisa diterapkan di semua instrumen apapun itu. Gitar, terus piano, snare, string kayak gitu. Nah, tapi ini lebih mudahnya adalah fokusnya lebih ke vokal, dimana yang sering banget aku jumpai itu frekuensi-frekuensi vokal itu yang malah tidak tercover dengan lengkap gitu. Nah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke projectnya teman-teman. Nah, di sini aku ada satu project ini teman-teman. Nah, ini kalau kita denger, ini full band teman-teman. Lagunya ini. Terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Nah, itu teman-teman. Nah, di sini aku mau fokus ke vokalnya teman-teman. Vokalnya itu kayak gini kalau didengar teman-teman. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Enak ya, jadi crispy. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Nah, itu kalau misalkan efek terus ini aku matiin. Nah, Tak terbayang ini mentahnya. kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Gitu ya. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Nah, gitu teman-teman. Nah, di sini untuk hasil mentah dengan hasil setelah aku proses itu sebenarnya tidak jauh berbeda ya teman-teman. Gitu. Nah, di sini untuk proses mixing vokal itu ya standar. Aku sudah sering banyak bikin videonya, teman-teman bisa cek cara mixing vokal biar berkarakter, cara mixing vokal biar di depan, biar tidak kalah dengan instrumen yang rame. Nah, itu aku sudah bikin semua. Nah, tapi di sini ada satu tips yang teman-teman harus ketahui, yaitu tentang air frekuensi atau ya apa ya, air udara gitu kan, frekuensi udara. Sebenarnya gimana sih air frekuensi? Bahkan sampai ada ini teman-teman, air frekuensi ini itu sampai ada fitur di dalam sebuah sound card. Sound card zaman sekarang itu mereka built-in dengan tombol atau fitur yang bisa diaktifkan air frekuensinya. Nah, berarti air frekuensi ini adalah salah satu frekuensi yang memang tidak bisa disepelekan teman-teman. Ini penting, sampai-sampai soundcard aja ada fitur tambahan untuk itu, dimana soundcard dulu itu belum ada itu. Dan berarti pengaruhnya apa gitu. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, air frekuensi itu aku kasih tunjuk teman-teman. Air frekuensi itu adalah frekuensi di 10.000 ke atas, 20.000 Hz, bahkan bisa lebih teman-teman. Kalau teman-teman pernah melihat tabel atau chart untuk frekuensi, nah itu air frekuensi itu ada di bagian 10.000, 20.000 ke atas, dimana itu sebenarnya tidak bisa didengar oleh telinga manusia.
gitu kan. Nah, tapi di dalam sebuah mixing itu menjadi hal yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat pentingnya. Sekarang ini aku kasih contoh, ini vokal yang lengkap teman-teman. Tak terbayang kebesaranmu dan tak Frekuensinya terbanding lengkap ya. kekuatanmu Tuhan. Nah, kemudian di sini aku mau kasih potong bagian 15.000. Nah, aku potong gini. Ya, biar kelihatan 10.000. Nah, pasti dia akan hilang. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kita fokus ke leadnya ya, nih. Tak terbayang kebesaranmu dan Ini kalau tidak dipotong. tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Kita dipotong. Tuhan. Nah, telinga kita akan tidak sadar akan kehilangannya frekuensi 10.000 sampai 20.000 ini. Padahal ini secara jelas kita potong. Se-ekstrim ini. Kita baru akan merasakan ketika kita motongnya di sini, teman-teman. 5.000 misalkan. Baru kerasa. Tak terbayang kebesaranmu. Atau taruhlah mepet deh 8.000. Pasti masih kerasa. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding Nah, ini aja udah sedikit kekuatanmu perbedaannya. Tuhan. Kau megah bagiku. Ini tanpa dipotong, ini dengan tak potong. Segenap jiwa dan pengharapan Nah, ini sudah mulai tipis perbedaannya. Ketika kita buka bener-bener di sini, salah. Kita bener-bener hilangkan potongannya. tak terbayang Kita nggak sadar. dan tak Apa sih yang terbanding hilang? kekuatanmu Tuhan. Nah, inilah makanya ketika aku rekaman, nah ini tipsnya teman-teman. Ketika aku rekaman, sebelum mulai record, vokal itu selalu aku pasangin dengan EQ teman-teman. EQ apapun, mau yang model kayak gini, EQ ya gini, atau model EQ yang analog kayak gini, bebas apapun EQ-nya. Tujuannya apa? EQ ini aku untuk ngebus di bagian air frekuensinya. Air frekuensi itu menonjolkan kayak bunyi apa ya? Susah kalau dijelaskan dengan kata-kata, tapi itu bisa dirasakan teman-teman, di mana ada kayak kecap bibir, tapi nggak yang mengganggu, terus kayak suara udara yang keluar, jadi natural seperti kita mendengar secara langsung gitu, enggak. Nah, yang aku bilang tadi, kok suaraku bindeng ya. Nah, itu suaraku bindeng ini ketika udara yang keluar itu tidak maksimal teman-teman, entah karena hidungnya mampet, entah karena tenggorokannya lagi nggak lancar pernapasannya, udara ada yang terhambat. Nah, itulah aku kehilangan air frekuensi secara real, secara alamiah. Sama di recording juga begitu teman-teman. Ketika kita kehilangan air frekuensi, maka suara yang kita dengar itu bindeng, jadi tidak lost, tidak open, tidak bright gitu. Nah, ini terbayang kebesaranmu. Di sini aku boost dengan, nah, air frekuensinya aku angkat di sini dengan EQ ini. Kalau ini aku matikan, terbayang mendem lagi teman-teman. Dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Nah, itu. Jadi bukan sesuatu atau bukan suara yang harus kita pangkas dengan deesser ya, bukan. Tapi udaranya itu udara yang pokoknya seru deh. Teman-teman coba praktekin sendiri, coba pakai speaker yang bener-bener detail, atau tidak pakai earphone atau headphone yang bener-bener natural, jadi bisa mendengarkan frekuensi secara detail gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita boost secara ekstrim nih kelihatan nih teman-teman. Terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Nah, ini kalau secara ekstrim memang dia akan sakit di telinga. Terbayang kebesaranmu dan Nah, tapi ketika kita ngangkatnya ini dengan perasaan gitu, nah ini akan enak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Nah, nggak cukup satu teman-teman. Di sini masih aku pasang lagi EQ
tadi yang analog yang mengangkat frekuensi 20.000 khusus untuk 20.000. Ini kan jelas nih, kalau analog ini 20.000 ya 20.000 jelas. Aku angkat di sekitar 1,5 dB nih. Kalau ini aku mati, hilang, air frekuensinya hilang. Ada tapi tipis teman-teman. Nah ini untuk menebalkan karakter air frekuensinya. Terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Nah semoga teman-teman ngeh ya, semoga teman-teman paham dengan apa yang aku maksud gitu. Karena memang tidak bisa secara detail, secara jelas dilisankan, dijelaskan gitu teman-teman. Karena ini bisa dirasakan gitu. Karena yaitu secara teori pun manusia memang tidak bisa mendengar frekuensi setinggi itu, 10.000, 20.000 apalagi ke atas itu sudah tidak bisa gitu. Nah kalau kita gabungkan dengan backing vokalnya, dengan reverb, nah ini akan terdengar enak banget teman-teman, si air frekuensi ini tadi nih. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Nah kalau kita lihat frekuensinya di sini, ini air frekuensinya jadi padat. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Nah itu, jadi tips di video ini adalah bagaimana kalian caranya mempertebal air frekuensi gitu. Bisa pakai EQ, bisa ketika tadi yang aku bilang aku record. Ketika aku record itu aku selalu pasang di inputnya EQ untuk cari karakternya dulu, termasuk air frekuensi ini gitu. Nah air frekuensi ini termasuk salah satu frekuensi yang aku up, yang aku boost gitu. Nah bisa juga kalian mengatasi dengan pemilihan mikrofon. Kalian bisa lihat mikrofon kalian itu ketika direcord frekuensinya dari range berapa sampai berapa. Biasanya kan di dusnya misalkan beli, kalau asli ya, kalau ori misalkan bener-bener mic-nya yang bagus gitu kan ada detail frekuensinya, misal dari 30 Hz sampai 10.000 Hz gitu. Atau kalau yang lengkap ya dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah itu biasanya range itu yang harus kalian perhatikan. Benar tidak mic kalian itu bisa menangkap di range frekuensi tersebut gitu. Nah kalau tidak, kalau kalian udah terlanjur nih, kalian punya mic-nya terus kalian tes, misalkan kalian record, kalian lihat di grafiknya ternyata frekuensi 10.000 ke atasnya hilang gitu. Nah berarti air frekuensinya tidak muncul di situ atau cuman tipis lah, nggak tebel gitu. Nah kalian bisa atasi dengan penggunaan EQ. Jadi ya EQ di 10.000 sampai 20.000 Hz. Itulah air frekuensi pada vokal teman-teman. Dimana ketika kita gabung keseluruhan dengan musiknya, itu akan sangat-sangat enak teman-teman. Nih. Jadi terdengarnya open banget vokal itu. Itu teman-teman, jadi penggunaan air frekuensi atau secara detail kita ketika mixing memperhatikan air frekuensi, bahkan ketika record kita sudah care atau kita sudah peduli dengan air frekuensi, dijamin mixingan kalian itu enak, luar biasa, mantap didengar, clarity-nya jelas dan tentunya berkarakter teman-teman. Nah sampai di sini dulu teman-teman video tentang air frekuensi ini, semoga ya biar tidak terlalu panjang dan kalian pun juga paham ya dengan apa yang aku maksud gitu. Karena ya itu tadi tidak bisa dijelaskan secara mendetail, digambarkan secara mendetail, tapi ini bisa dirasakan. Nah teman-teman harus coba sendiri, harus praktekkan tentang air frekuensi ini. Semoga ini membantu dan bermanfaat dan akan mengubah karakter dari mixingan kalian atau mengubah dari
project kalian menjadi lebih baik, lebih bagus lagi gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Salam audio teman-teman. Bye bye.